Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, saudara pemirsa, jumpa lagi di Info Media Pok Jaluh Blora bersama si Mas Kum, salah satu anggota Pok Jaluh Blora. Kali ini menyampaikan satu informasi kegiatan pembekalan dan pentasarufan mustahik produktif binaan Pok Jaluh atau kelompok penyuluh agama Islam Kabupaten Blora dan Rembang yang dilaksanakan di Saung Mekarsari Blora pada hari Senin 15 Maret 2021. Acara pentasarufan mustahik produktif di Blora kali ini memang luar biasa bro. Ya, karena selain hadir para mustahik dari dua kabupaten yaitu Blora dan Rembang, juga dihadiri oleh Ketua dan Pembina Basnas Jawa Tengah yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI. Beliau juga Ketua MUI Jawa Tengah. Juga dihadiri pula Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Mustain SH MH serta pejabat tinggi Jawa Tengah Pak Sarwa Pramana yaitu pakar pengentasan kemiskinan. Juga hadir pula Bupati Blora Bapak Arif Rahman, kemudian Kakan Kemenak Blora dan Rembang. Karena masih dalam suasana darurat wabah COVID-19, peserta pembekalan dan pentasarufan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang perlu bantuan dan pertolongan dalam usaha, melalui Basnas, semoga kegiatan ini barokah dan semoga pula COVID-19 segera selesai. Apalagi yang sebentar lagi Ramadan akan tiba. Saudara pemirsa yang berbahagia, dengan Basnas, Gubernur Jawa Tengah mengharap agar bantuan Basnas itu tidak ribet administrasinya, asal untuk penerima yang 8 asnaf. Uang Basnas di Jawa Tengah ada yang sudah masuk 50 miliar pada tahun 2021 dan insya Allah pada tahun 2022 akan mencapai 60 miliar. Basnas itu untuk membantu mengentaskan kemiskinan yaitu 60% untuk usaha produktif dan non-produktif. Sedangkan 40% untuk lain-lain yaitu misalnya untuk bantuan COVID dan sebagainya. Dalam musyawarah Basnas dihasilkan keputusan gubernur bahwa zakat itu semua penghasilan kotor. Zakat itu 2,5%. Kemudian zakat itu potong gaji. Nah, hal ini ditindaklanjuti dengan SK Gubernur. Jadi berkat dorongan Gubernur dan Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah melalui para penyuluh agama sebagai pendamping mustahik dan memonitor serta membimbing mereka. Semoga ini bisa bermanfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Kepala Basnas Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Kiai Muhammad Daroji MSI, yang hormati Saudara pemirsa, Basnas di tingkat kabupaten, SK-nya dan yang melantik itu dari Bupati. Maka itu bimbingan Bupati harus diikuti dengan baik. Jajaran Kemenak dan Diknas Kabupaten Blora telah mempelopori untuk Basnas, yang mana para pegawai sudah dipotong 2,5%. Basnas Blora telah memberi bantuan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 melalui rumah sakit, juga lewat pendampingan dalam bentuk bantuan modal lewat OPD. Kemudian dalam mengentaskan kemiskinan, Basnas membantu dalam bentuk bantuan sapi. Juga Basnas tidak ribet administrasinya dan dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran.
mendukung. Teknisnya yaitu dari laporan, lalu diadakan survei, selanjutnya bantuan bisa turun. Agar keberpihakan dengan teman-teman juga perlu bersinergi maupun kerjasama dalam upaya mensejahterakan para guru madin, juga guru madrasah dan masyarakat, serta upaya pengentasan kemiskinan demi kebaikan dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Semoga Basnas Blora bisa melebihi dari Basnas kabupaten lain, seperti Kabupaten Karanganyar misalnya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan pentasarufan dari Basnas ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat serta bernilai ibadah. Demikian di antara kata sambutan Bupati Blora dalam pembukaan acara pembinaan dan pentasarufan mustahik produktif binaan penyuluh agama Islam oleh Ketua Basnas Jawa Tengah. Yes, kata orang, nanti gak populis loh Pak, ini kok zakatnya dipaksa 2,5, ya gak populis rapopo, kita melaksanakan amanah undang-undang kan atau enggak? Nah, ya pada rasa-rasa ini urung-urung wis potong. Ah nilainya gak seberapa, tinggal sak jajanan ya ora kan kalau PNS kan. Apalagi PNS ini zona nyaman paling hari ini paling nyaman ya PNS kan. Terus untuk ya makanya insya Allah ini sebagai permulaan kita Blora semoga per bulan bisa 900 juta karena memang benar kata Pak Yai ini sangat membantu kami ketika ada orang sakit yang nggak mampu, yang nggak tercover bisa ditangani Basnas, ada orang nggak bisa bayar sekolah yang tidak mampu bisa kita sampainya ke Basnas, tidak perlu bertele-tele, tinggal kita disposisi untuk bisa dibantu Basnas, termasuk juga pelatihan produktif ini nanti juga akan kita minta datanya ya yang di Blora, kira-kira ini UKM-nya mana saja yang sudah dilatih ini, tentunya ini akan berlangsung ketika Basnas memberikan support modal pelatihan ini dari Pemda juga nanti mungkin bisa juga memberikan. Saya punya mimpi juga, saya punya bank daerah itu nanti ini ada komisaris bank daerah staf khusus Bupati ini, tolong dibuat regulasi kalau perlu untuk UKM yang pinjamannya 2-5 juta ini bunganya kita tanggung lah, subsidi lah. Mereka mendampingi teman-teman yang memang pengen, karena yang bisa ketika kondisi kayak gini yang bisa bertahan ini adalah UMKM. Jadi saya kira nilainya juga tidak besar, kita punya bank daerah, kalau sudah berhasil nanti didampingi Basnas, kalau perlu tambahan modal lagi nanti mungkin dari bank daerah bisa membantu untuk memfasilitasi kreditnya yang mungkin butuh inovasi lanjutan yang nilainya nggak besar-besar ya nanti bagaimana caranya bisa kita bantu. Nah minimal setara dengan KUR lah, minimal bunganya bunga yang terendah itu kira-kira berapa. Syukur-syukur bisa gratis. Nanti ini kita masih otak-atik kemampuan anggaran kita berapa dan secara regulasi seperti apa. Jumlahnya kan saya kira tidak banyak juga. Nah, nanti tolong saya minta datanya yang sudah dilatih khususnya yang di Blora ini mana saja, nanti coba akan kita dampingi dari dinas terkait untuk ikut memberikan pendampingan. Jadi sekali lagi matur suwun Pak Yai, saya tidak bisa berkata banyak, ini pokoknya luar biasa Basnas. Kita akan terus dukung, kita akan terus support. Bulan suci Ramadan kita lakukan walaupun lapar dan dahaga, itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika birruhman. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika birruhman. Saudara pemirsa di mana saja berada, bahwa tugas Basnas adalah memberikan bantuan modal. Tentu uang bantuan kita harus tepat sasaran bagi mustahik.
agar uang kita itu barokah. Kemarin udah berpikiran. Agar usaha kita sesuai harapan, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu kita perlu propaganda, perlu adanya kejujuran. Jika berdagang, pembeli perlu mendapat pelayanan yang cepat dan ramah. Kualitas barang dagangan harus baik, bersih, dan murah. Penjual harus berpenampilan yang rapi atau pakaian rapi. Pembeli tentu butuh parkir. Kalau tidak bisa, perlu jualan secara online. Jadi kita harus kreatif, yaitu perlu berpikir bagaimana usaha kita berjalan. Selain itu harus ada kreasi baru. Bagaimana cara meningkatkan usaha dagang kita? Maka harus kreatif atau berpikir, yaitu ada pembukuan, pisahkan antara kebutuhan keluarga dan usaha. Kemudian jika dapat untung, maka jangan lupa zakat. Untuk modal supaya disisihkan. Penyuluh agama diharapkan mencari mustahik yang perlu dibantu walaupun tidak banyak. Dari mustahik diharapkan mereka bisa berinfak zakat sendiri dan akhirnya dikumpulkan menjadi hasil yang banyak. Basnas bertujuan pengentasan kemiskinan sehingga merubah mustahik menjadi muzaki. Jadi usaha pengentasan kemiskinan sebagai tujuan penyuluhan di samping tugas pokok penyuluh lainnya. Demikian ujar Kiai Haji Ahmad Daroji dalam pembekalan mustahik produktif binaan penyuluh agama Islam. Sebulan lamanya tunaikan zakat pada Saudara fakir pemirsa, dan sementara itu Kakanwil Kemenak Jawa Tengah mengatakan kita berusaha saling tolong-menolong yang dilandasi dengan agama melalui zakat. Kalau dikelola secara agama, maka harta itu barokah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Maka itu agama itu penting dan berorientasi ke masa depan. Serta agama itu optimis. Watak orang beragama itu rukun, mempunyai semangat ukhuwah Islamnya, yaitu sesama muslim saudara. Juga bersaudaraan sesama manusia lainnya. Rukun itu penting, maka persatuan dan kesatuan perlu dijaga. Kalau rukun, damai, maka apa saja mudah. Mau ibadah pun juga mudah. Kadang ada penyiaran agama disiarkan, tapi malah menjadi suasana panas. Hati tidak tenang, sehingga ini namanya berlebihan. Kalau jadi orang itu yang tengah-tengah atau ummatan wasaton, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan, tidak ekstrim kanan maupun kiri. Inilah moderasi agama, yaitu beragama tidak ekstrim, beragama yang sesungguhnya. Kalau agama tambah sulit, pasti dalam pemahaman agama ada yang tidak pas. Dalam negara semua diatur, baik itu tentang wakaf, zakat, maupun haji. Dalam tata kehidupan ini, agar yang baik dijaga, yang tidak baik diperbaiki. Untuk itu marilah jaga kerukunan dan kedamaian. Semoga materi ini bisa memberikan pencerahan bagi kita dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pengisiar Anda si Maskum mohon pamit di Info Media Pojalu kali ini. Sampai jumpa di info dan momen yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.